Halo Sobat Semansa, kali ini kita ketemu lagi di Ala-Ala Podcast SMA 1 Eka Bubak. Dan kita kedatangan tamu, yaitu paslon nomor 4 dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Halo guys. Perkenalkan dulu dengan siapa, ketuanya siapa, wakilnya siapa. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Sri Indah Wiji Saputri. Saya biasa dipanggil Ade. Dan saya Alimin Ahmad Subari sebagai calon wakil ketua OSIS Periode 2024-2025. Iya. Jangan terkaku begitu, saya tadi pengen. sebagai ketua. Ini Ali sebagai wakil. Oke, mantap. Untuk mencairkan suasana kita minum sedikit dulu. Kebetulan. Oi, welcome drink Pak. Oh, iya kan? Iya kan? Terima kasih Pak. Oke, jangan minum sedotan ya. Oke. Untuk dalam bincang-bincang kali ini, dalam hal kalian mencalonkan mungkin ada motivasi kan? Iya. Kenapa kalian itu ingin mencalonkan diri untuk menjadi ketua dan wakil? Kira-kira dari kalian berdua? Saya duluan. Mana-mana sih? Mau suten atau mau apa? Kalau dari saya sendiri Pak, ini karena kenapa saya mau mencalonkan diri? Pertama karena saya rasa saya mampu sih Pak. Karena tahun lalu pas kelas 10 saya pernah satu kali Oh iya. pemilihan. Iya, waktu itu saya jadi wakil. Ali bilang lost trick. Sudah lost trick satu kali Ali bilang. Iya. Jadi ini Waktu itu ketuanya siapa sih? waktu itu Kakia. Oh, Kaki ya. Kakia waktu itu partnernya saya. Terus ini waktu itu kan ini kalah suara toh Pak. Ya. Nah, jadi setelah itu saya tergabung di anggota inti OSIS, saya jadi sekretaris. Nah, dari situ sudah ini selama satu periode itu ini kepemimpinannya Kak Anin. Di situ juga saya sudah banyak belajar tentang OSIS di Semansa ini kayak bagaimana, apalagi tergabung dalam anggota inti. Ini ternyata beda sekali dengan ini OSIS pas SMP atau kayak ini di luar anggota inti, kayak lebih kompleks begitu. Jadi di situ saya sudah banyak belajar tentang organisasi OSIS sendiri. Terus juga ini saya tertarik untuk lebih improve sendiri lagi, karena juga dari dulu dari SMP saya suka untuk ikut kegiatan berorganisasi, ini bersosialisasi dengan orang banyak. Jadi sekarang saya mau coba untuk tingkatkan lagi kualitas diri untuk jadi pemimpin. Oke. Kalau Ali mah? Kalau saya sendiri sih ingin ini memperkembangkan diri dalam bidang organisasi, habis itu ingin mencari hal baru begitu dalam hidup. Iya. Habis itu kalau siswa biasa kan tidak mainstream, cari yang versi mainstream. Begitu sih saya. Ya, keluar dari zona nyaman. Iya, sebagai benar, seorang Pak. siswa kan. Ya itu kan, ya kira-kira secara lebih khusus lagi, apa sih yang menarik dari OSIS sehingga kalian mencalonkan diri? Kalau saya sih Pak, saya rasa ini mungkin tidak semua orang itu ini berpikir yang sama tentang saya. Mungkin banyak juga yang berpikir, buat apa sih ikut OSIS, hanya bikin capek diri saja. Ya, Orang yang benar. lain libur, OSIS datang sekolah, yang lain pulang duluan, OSIS masih tinggal. Tapi ini menurut saya itu tergantung dari kita. Kalau kita mau ini menikmati saja itu capek yang orang bilang, ya itu proses, pasti itu bisa jadi hal baik ke depannya untuk kita. Kayak saya sering dengar juga dari kakak-kakak yang sudah ini lebih kakak dari saya begitu. Iya, yang sudah kuliah begitu, ternyata kayak kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk kita ini memimpin orang lain itu bermanfaat dan benar-benar berguna di Iya, kemudian iya. hari. Itu hal menarik ya. Iya. Pasti dari motivasi terus hal menarik, pasti ada pengalaman di luar dari itu. Ya kan, pengalaman organisasi di luar mungkin di lingkungan luar
Iya, di luar sekolah. Kira-kira di antara kalian berdua ada pengalaman lain selain eh, pernah mengikuti OSIS sebelumnya sebagai anggota, atau ada pengalaman lain? Kalau saya sendiri sih ini pernah mengikuti organisasi pemuda subuh. Oh, pejuang. Pejuang Pernah Subuh. dengar. Ya, pejuang subuh. Kira-kira. Nah di situ itu ini pejuang subuh itu merupakan pemuda-pemuda yang bangun pada subuh hari itu untuk sholat. Oh Kalau iya, iya, iya. bulan puasa begitu, kita itu membangunkan orang-orang begitu, Ah iya, Sahur. untuk sahur. untuk sahur. Oke, oke. Karena juga di situ kita kena marah apa. Tapi ada hal positif yang diambil kan? Iya. Dari situ, tapi kita cuek saja. Kita harus melakukan hal yang baik. Kita itu tujuan kita baik begitu, Iya, bukan iya. untuk kejahatan apa. Kalau dari Imin itu kan pejuang subuh, kira-kira mau diterapkan dalam OSIS itu apa sih? Ini mungkin dari apa segi bertoleransi begitu dari Toleransi. siswa-siswi. Kita bangun dari bawah supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau apa Iya, iya, iya. selanjutnya. Mungkin Zaman waktu. iya, Iya, bukan Waktu. waktu Oh, subuh. waktu. Itu juga kalau subuh itu mata berat sekali, Iya, iya. susah untuk bangun. Ya, lebih ke manajemen waktu. Di OSIS itu kan kita harus pasti ada waktu yang dikorbankan, toh. Iya. Iya. Bukan pasti ada waktu belajarnya dikorbankan. Konsisten di situ. Iya, Pak. Pejuang subuh kan yang Pak Guru tahu kan yang perlu di apa itu kan waktu. Harus bangun pagi, bangun lebih awal daripada disiplin waktu. Iya, disiplin waktu. Iya. Kalau Adek, Kalau pengalaman organisasi saya, kan tadi saya sempat singgung tuh Pak, saya suka berorganisasi itu dimulai sejak saya kelas 2 SMP. Di situ saya pernah jadi ketua OSIS juga di SMP. oh SMP apa dulu? SMP Katolik, SMP Pak. Katolik. Iya. Wah, iya, iya, iya. Sempat jadi ketua OSIS di SMP Katolik. Ah, Terus dari situ saya mulai ikut organisasi di luar sekolah sudah. Waktu itu saya ikut Forum Anak Kabupaten. Sumba Barat. Iya, Forum Anak Kabupaten Sumba Barat. Jadi ini kayak organisasi-organisasi anak yang lain itu berada dalam bawah naungannya Forum Anak. Jadi dalam Forum Anak tuh ini banyak sekali kayak kegiatan yang kita ikut. Jadi dengan kita tergabung dalam Forum Anak kan Pak, banyak sekali organisasi luar yang bisa kita jangkau begitu. Terus juga pas saya kelas 3 SMP, waktu itu saya pernah ikut lomba dari Save the Children. Itu kayak ajang inovasi. Lombanya dia tuh per tim begitu. Nah terus saya punya tim berhasil masuk juara 3 waktu itu. Wah. Dan kita dikasih kesempatan untuk ini merealisasikan kita punya inovasi. Nah waktu itu isunya kita karena kita lihat banyak sekali kayak anak-anak yang terlibat pergaulan bebas, kayak tidak terlalu peduli dengan ini pendidikan. Jadi waktu itu kita punya inovasi itu kita buat ini komunitas yang ini bisa menjadi wadah untuk anak-anak bisa seru-seruan tapi dalam hal yang positif. Iya. Jadi waktu itu pas kelas 3 SMP saya buat sendiri komunitas dengan sama Komunitas teman-teman apa itu? bernama komunitas games. Sampai sekarang masih aktif? Sampai sekarang kurang sih Pak karena yang masih sekolah sendiri tinggal 2 orang itu pengurus, saya dengan sama teman satu dari sekolah lain, yang lain semua kuliah. Oh, Jadi pikir ini- seangkatan tidak, beda-beda umur. dari rumah. Iya, jadi waktu itu ini kita ada kayak tim Saturday night itu kayak malam minggu begitu Pak. Kayak kita ajak ini daripada malam minggu kayak Yang tidak ada dampak iya, positif. yang tidak ada dampak positif. Jadi kita ajak untuk malam minggu yang lebih berpositif waktu Oke, itu. oke. Terus dari situ juga banyak sekali organisasi yang saya ikut, saya lebih, dan itu benar-benar berdampak, saya rasa sekali dan berdampak untuk saya sendiri. Ini saya lebih berani untuk kayak berbicara begitu Pak. Kayak dari yang Berbicara depan umum. Iya. Gitu, Pak. Biasanya tuh dulu presentasi depan kelas saja tuh sudah gugup sekali apa yang harus diomong. Iya, iya. Terus karena sering membiasakan diri berbicara, ini ketemu banyak orang, jadi akhirnya ini sampai bisa berbicara di forum-forum besar. 2 tahun berturut-turut itu saya menyampaikan ini aspirasi anak di Musrembang Kabupaten. Jadi kayak suara anak itu didengar dan ini masukkan dalam ini pembangunan daerah begitu. Iya, iya. Terus juga ini yang lalu sempat kemarin itu
ini saya ini mewakili ini anak daerah terpencil dari Lebih tepatnya Sumba atau ya, Sumba dari Barat? Sumba. Sumba? Iya, dari Sumba. Ini menyampaikan ini apa yang menjadi isu-isu Oh, apa yang kemarin ini iya, ke Jakarta? Iya, di Ah, Jakarta, mantap, Pak. mantap. Itu ini didengar oleh ini banyak dari KPAI, UNICEF. Se-Indonesia? Iya, dan itu ini kita benar-benar kayak banyak belajar sih Pak, ikut organisasi tuh selain dapat pengetahuan, pengalaman, dan juga itu berdampak langsung ke dirinya kita. Wah, berarti sebagai calon ketua OSIS punya pengalaman organisasi luar ini sudah lumayan ya. Bukan lumayan sih, wah, sudah banyak sekali ini. Puji Tuhan Pak. Dan berbicara di forum-forum besar juga ya sudah teruji lah. Tinggal kolaborasi dengan si Imin yang dari segi waktu itu harus banyak dikorbankan. Tapi untuk hal-hal yang positif. Berkaitan soal OSIS, kira-kira ke depan kalau saya terpilih, mudah-mudahan terpilih, optimis sih terpilih. Iya, optimis. Cara atau trik yang kalian gunakan untuk merekrut teman-teman yang membantu kalian seperti halnya sekretaris sampai dengan seksi-seksi lainnya. Kalau untuk kriteria sendiri sih Pak, yang pasti pertama kita mau yang punya komitmen. Oke. Iya, jadi bukan cuman ikut awal-awal hilang. Jadi iya kan sering kayak begitu. Mau senangnya saja, Iya, mau tapi senang giliran saja. untuk berkorban waktu, berkorban pikiran itu Iya. mereka geser, mereka menghindar satu-satu. Ya, jadi pertama sih kita mau yang itu, yang punya komitmen. Ya. Terus juga yang ini apa sih Pak, yang iya Disiplin waktu. Ya tuh disiplin waktu. Itu mau ini saling mendengarkan. ya. Membuka. Dan mungkin mau belajar. Iya, mau belajar. Mau belajar dalam Berubah arti diri. Mau organisasi. belajar dan ini Mengembangkan diri. mereka Ah, juga ini berani sih berbicara, Pak, kan kita tidak selamanya juga benar. Kadang kita juga butuh pendapat, jadi kita butuh anggota yang mau saling mendengarkan, bukan Ya, cuma ya, satu ya. sisi. Kritis. Apa punya pemikiran untuk kalau terpilih nanti melanjutkan yang sudah dilakukan oleh OSIS sebelumnya? Atau ada punya konsep tersendiri nanti? Ada beberapa yang Iya. dilanjutkan. Kalau- Tapi ubah konsep. Iya, kalau Contohnya. kita sendiri sudah punya proker. Ini Program kerja ya. kita sendiri sudah punya proker, dan salah satu prokernya kita itu ini meneruskan ini proker OSIS lama yang sebelumnya, cuman kita rubah sedikit saja Pak. Apakah proker yang kemarin itu mau diteruskan semua atau mungkin beberapa sih, tidak semua? Tidak Pak, mungkin Beberapa yang kita ambil. Dan itu yang dimodifikasi. iya itu dimodifikasi yang Agar- kita rasa baik untuk dilanjutkan. Iya, Iya. iya. Kan ada proker kemarin yang kayaknya si mahasiswa itu belum mendapatkan dampak begitu. Iya, Ya, oh, padahal itu baik, tapi Iya. belum sampai ke semua siswa. Jadi mungkin bisa contohnya apa sih? nanti Pak dengar saya pas debat. Iya Pak. Oh ya, ada debat Biar nanti. surprise. Iya. Oh ya, siap. Iya sih, biar surprise. Kalau di podcast ala-ala ini Ntar mungkin bocor. Setir surprise lagi. Iya sih. Kira-kira, kok bertanya dah kira-kira? Kendala yang kalian temukan selama kalian berorganisasi, baik sebagai anggota OSIS kemarin, itu apa sih? Sebagai OSIS. Kendala itu yang mungkin nanti kalian bawa sebagai ini untuk kalian meminimalisir supaya kendala itu tidak menjadi tidak terulang lagi. Saya yang keduluan. Saya. Jadi mungkin kendala ini sebenarnya bukan hanya di OSIS saja, kayaknya banyak sekali di Organisasi luar. berbagai tempat ini terjadi, yaitu molor waktu. Wah, jam karet. Iya, Asik. ini di berbagai tempat saya rasa, Ya. entah itu event, lomba, apapun itu, ini jam karet. Nanti ini bilang ini datang misalnya ini jam 7,
Datang jam 8, mulai jam 9. Itu saya rasa di semua tempat, bahkan kayak sudah jadi budaya di Sumba, Pak. Orang mau pesta saja, undangan jam 5, bilang nanti jam 6 juga orang datang, kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu kebiasaan jelek yang ada di sini, Pak. Kayaknya itu harus menjadi poin pertama yang harus kalian rubah nanti. Iya. Disiplin waktu. Menurut Pak Guru sih. Iya, Pak. Baru menyusul program-program kalian yang Iya. lain. Mungkin yang nanti kalau masuk jam 7 ya harus jam 7. Pulangnya kemarin jam berapa sih pulang kita? Jam Setengah 4. Setengah 4. Pulangnya jam setengah 4. Iya, benar. Ya, berarti program kerjanya pasti banyak, tapi waktu harus paling utama sih. Iya. Dalam hal kalian punya yang harus kalian rubah nanti. Benar, Pak. Terakhir, kenapa sih warga sekolah SMA 1 Kabubak nanti harus pilih kalian? Karena kalau slogannya kita, Pak, Nomor 4, untuk- supasti tepat. Iya, supasti tepat. Oke, tepat dalam hal membangun di SMA negeri. Iya, Pak. Karena Membantu Bapak Ibu Guru kan? Iya. Membantu Ibu Guru. Oh iya, bicara soal membantu. Nanti trik apa sih kalian supaya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru? nah, itu juga, Pak. Apa? Ngomong apa? Itu. Oh, mau trik toh kira-kira supaya apa yang Bapak Ibu Guru punya jangan, konsepnya itu Oh broker. iya. Oh, langsung. supaya sesuai dengan kalian bisa ada sinergi gitu. Sebenarnya ada, Pak, satu prokernya Proker. kita yang kita rasa ini benar-benar sangat Jadi ini masih rahasia lagi masih nih. rahasia, Pak. tidak Untuk boleh, debat Pak. nanti ini surprise. Ini nih satu proker Ah, ya, kita oke, yang oke. benar-benar menurut kita tuh Masuk. Iya, ini bisa jadi merubah. jembatan antara siswa dan guru tuh tersalurkan dengan baik. Kasih clue sedikit apa? Tapi ini tersurprise lagi nanti, Pak. Sedikit kan. Supaya ada lah bahan juga ini. Makanya dem clue itu pokoknya ini apa yang menjadi Keluh kesah. aspirasi, iya keluh kesah. Pokoknya ini yang Keluh kesah siswa apa masalah tentang yang selama ini mungkin tidak nyambung antara siswa dan Bapak Ibu guru. OSIS kita jadikan jembatan Jalan tengah untuk gitu. itu. Iya, Jalan jalan tengah. Oh iya iya. Jadi iya, iya. itu salah satu. Sehingga tidak menjadi sesuatu yang miskomunikasi antara Iya. Bapak Ibu Guru dengan peserta didik. Benar, Pak. Kan kadang kayak ini Bapak Ibu guru kan orang dewasa. Nah, iyalah beda. orang dewasa. Iya, Pak, orang dewasa. Jadi beda pasti, Pak. Ini berpikirnya orang dewasa dengan berpikirnya anak remaja. Apa yang ini menurut yang satu itu ini baik, tapi menurut yang satu belum tentu itu yang diperlukan. Jadi OSIS, jadi di dalam salah satu prokernya kami tuh OSIS itu jadi jembatan untuk itu. Oke, siap. Berarti itu adalah salah satu hal yang kalian harus dipilih. Iya, benar sekali. Sekian banyak proker, yang clue-nya ini ya jadi jembatan. Iya. Karena kita pasti tepat, guys. Karena nomor 4. Ya, karena nomor 4. Oke. Kita simbol begini. Dari tadi ngobrol, minum dulu. Itu dia, Pak. Sudah Itu mau dia yang tutup kita juga ini, belum minum. Om Berto sudah sajikan minuman. Iya, Om Berto. Minum dulu. Kita simbol begini, Pak. Ini dia kan begini toh, Pak. Ada 4 toh. 1, 2, 3, filosofinya apa sih? 4. Ini A. A for Ade, A for Ali. 4. Ya, Empat. 4. Jangan-jangan kalian nanti buat jas baru seperti OSIS sebelumnya, ada logonya begitu lagi. Oh, tidak, Pak. Nah, tidak masalah sih, kan ada ini ciri khas. logo paslon. Oh Logo iya, yang kemarin kedua. OSIS kemarin kan ada jas. Iya, Iya. ada jas. Itu mereka kumpul dana dari kegiatan seksi berusaha sih. Dari banyak sih, Pak. Iya, Dari mereka bisa dapat jas. Jadi mereka segala macam jenis event yang ada di Sumba Barat, di Kota Kabubak, itu mereka ada. Apakah nanti kalian mau teruskan soal itu? ini kemarin juga pas Penggalangan dana, mencari dana. Iya sih, Pak, kita ini tetap begitu. Kemarin juga sempat ditanya sama Kak Anin pas wawancara ini tentang atribut OSIS. Iya. Kan OSIS sekarang ada jas, nemtek,
Kanin bilang, ini nanti bagaimana atribut OSIS kalau kalian terpilih. Terus ini kita bilang sih Pak, mungkin tetap diteruskan karena itu kan kayak identitas, Pak. Iya, toh? Tapi Beda. ya kita tidak sama persis, Pak. Pasti kita ubah-ubah. Ya itu toh. Ya. Dan tetap sih kalau untuk cari dana Pak harus. Kerjaan harus. Ya. Kita butuh uang. Lebih kerja keras dibandingkan. Oh, kalau Anin kemarin sih kepemimpinan Anin, mereka yang di seksi wirausaha itu orangnya itu saja. Apakah nanti punya trik khusus supaya di zamannya kalian nanti kalau terpilih ya mencari dana itu jangan orang-orang itu saja, harus kerjasama full tim. Kan itu yang tugas Pak. Tidak, maksudnya kan supaya sama-sama menikmati kan. Kalau di Anin kemarin kan Beberapa orang. beberapa orang saja, padahal di seksinya itu anggotanya banyak. Oh, maksudnya dalam itu divisi Iya. sendiri Pak. Kalau mungkin ini apa sih Pak? Saya sedikit ini tambahkan, luruskan sedikit. Ini kalau wirausaha sih menurut saya ini mereka semua kerja sih Pak dalam divisi itu. Ini sama-sama kerja kan, memang ini tiap divisi punya tugas masing-masing. Iya. Tugasnya mereka cari uang. Terus kalau untuk kerja saya rasa waktu itu semua kerja karena ini sebagai anggota inti juga kan saya masuk di semua grup divisi. Kalau misalnya kayak ada anggota yang bermasalah atau tidak Bisa kerja menghandle. pasti iya ini disampaikan ke kita bagaimana baiknya. Terus juga kalau untuk soal cari dana kemarin bukan cuman wirausaha saja Pak. Jadi kita yang anggota inti juga itu beberapa kali cari dana juga Iya, kayak itu maksudnya Pak Guru. Maksudnya jangan kerja kerasnya itu jangan orang-orang tertentu, harus sama-sama. Meskipun wirausaha saja, tapi kalau ada anggota yang lain di divisi yang lain atau seksi yang lain punya niat yang sama. Kalau yang untuk jas kemarin tuh Pak juga dibantu uang kas. Ya, makanya Pak Guru sempat kelakar atau bercanda dengan Ibu Ketua si Ani nih. Kalian punya nih kayaknya dari segi pendanaan ini, lumayan. Sampai jas ada. Iya. Kerja keras sih. Iya. Jadi mudah-mudahan kalian berdua mendapatkan suara terbanyak sehingga kalian bisa Amin. menjalankan proker-proker yang sudah kalian rencanakan Amin. untuk kemajuan SMA Negeri tentunya. Oke, pesan-pesan terakhir Pesan untuk apa nih Pak? untuk kalian harus dipilih Oh. dan untuk SMA Negeri. Dari semua yang kita omong tadi, kita pasti tepat teman-teman. Kita pasti akan Tunggu saja pas iya, debat. tunggu saja, pokoknya tunggu saja. Itu tuh semua surprise. Pokoknya intinya nomor 4 pasti tepat. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Kalau kalian terpilih, Pak Guru pasti akan wawancara. Amin. Amin. Optimis. Optimis Pasti bisa. terpilih. Iya, optimis. Oke. Terima kasih untuk waktunya dan lanjutkan minum. Ya, terima kasih Pak. Say hi dulu. Dah. Dadah.